Klarifikasi Marcus Horizon terkait kontroversi Local Pride. Sebagaimana diketahui, menjelang seremoni penyerahan medali, Marcus terlihat mendekat ke kamera televisi serta berteriak Local Pride. Sontak hal tersebut diikuti oleh beberapa staf timnas U16 lainnya. Kata-kata yang keluar dari mulut Marcus kemudian dinilai dengan berbagai persepsi oleh netizen. Salah satu yang senter digunjingkan oleh warganet adalah Marcus bermaksud menyindir Sintayong yang mendukung penggunaan pemain naturalisasi. Usai menimbulkan kontroversi, pelatih kiper timnas Indonesia U16 tersebut menjawab arti dari Local Pride yang diteriakannya. Marcus membantah dirinya menyindir pelatih timnas Indonesia senior dan menjelaskan maksud perkataannya. Artinya kan kebanggaan lokal kan? Terus apa masalahnya? Memang kita kan dari pemain, ofisial dan pelatih, jadi kami bangga bisa kasih kado di HUTRI. Terang Marcus melalui pesan singkatnya kepada CNN Indonesia. Sebelumnya, keberadaan Marcus di balik layar timnas Indonesia U16 mendapatkan sorotan. Setelah kiper Andrika Fatiraman bisa menahan tendangan penalti salah satu pemain Myanmar dalam duel adu penalti di babak semifinal. Setelah kesuksesan di Piala AFF U16, Marcus menyadari ada tugas berat lain menanti, yakni kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Berpeluang tampil di Piala Dunia U20, pemain timnas U16 yang layak promosi ke timnas U19. Pertama, Nabil Asyura. Nama Nabil Asyura muncul sebagai salah satu pemain timnas Indonesia U16 yang layak dipromosikan ke tim U19. Hal ini tidak lepas dari ketajamannya sepanjang turnamen. Nabil tercatat berhasil mencetak 4 gol dan bertengger di posisi kedua pencetak gol terbanyak Piala AFF U16 2022. Pemain asal Sumatera Barat ini tercatat pernah menimba ilmu di Sekolah Sepak Bola atau SSB Arafah di Payakumbuh. Dari sana dia kemudian bergabung dengan Gasliko 50 Kota U15 hingga mendarat di klub PSP Padang. Menunjukkan penampilan gemilangnya, dia juga menuntut ilmu di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP daerah. Di usianya yang masih belia, dia seakan menjawab tantangan Sintayong yang kesulitan menemukan penyerang tajam untuk tim U19. Kedua, Muhammad Iqbal Dwi Jangga. Kapten Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal Dwi Jangga diyakini juga layak untuk dipromosikan. Sebagai informasi, Muhammad Iqbal, pemain berdarah Papua, kelahiran Sumedang, Jawa Barat tahun 2006. Karir sepak bolanya dimulai saat berlatih di klub Bandung Pro United, sebelum akhirnya bergabung dengan tim profesional Bayangkara FC U16. Meski posisi bek di tim U19 penuh dan punya kualitas mumpuni, pemain terbaik Piala AFF U16 2022 ini punya kepemimpinan dan terbilang lugas dalam bertahan. Selain itu, Iqbal Dwi Jangga andal dalam mengorganisir penyerangan dari lini belakang. Kemampuannya tersebut pun membuatnya layak dijajal oleh Sintayong untuk tim U19. Apalagi gaya bermainnya itu cocok dengan filosofi yang diterapkan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Ketiga, Cafiatur Rizky. Nama Cafiatur Rizky menjadi salah satu nama yang bisa dipertimbangkan untuk promosi ke tim U19 usai tampil apik di Piala AFF U16 2022. Cafiatur Rizky merupakan gelandang yang aktif menyerang dan juga rajin untuk mencetak gol. Selain itu, dia dikenal punya kreativitas sehingga bisa menjadi pelapis Marcelino Ferdinand di tim U19. Tak hanya itu, Cafiatur Rizky juga punya postur mumpuni di usia 16 tahun, dengan tinggi kurang lebih 172 cm. Postur tubuh itu pun masuk dalam kriteria Sintayong yang kerap mengandalkan pemain dengan fisik yang mumpuni.
Borneo FC apresiasi 7 penggawa timnas U16 Indonesia. Usai juara Piala AFF U16 2022, sebanyak 7 pemain timnas Indonesia U16 mendapatkan kucuran beasiswa dari salah satu klub tanah air, Borneo FC. Hal itu disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer Borneo FC, Ponario Astaman, melalui laman resmi Borneo FC. Adapun 7 pemain yang dimaksud adalah Yanuar Sanusi, Ridho Al-Ihsan, Andrika Fatirahman, Narendra Tegar Islami, Muhammad Kafiatur Rizky, Rizar Nurfiat Subagya, dan Andika Putra Setiawan. Dalam laman resmi Borneo FC, Ponario Astaman mengatakan langkah tersebut ditunjukkan sebagai bentuk apresiasi dari pihak klub kepada pahlawan bangsa. Adapun bonus itu berupa beasiswa pendidikan hingga lulus kuliah. Sebelumnya, pihak manajemen Borneo FC memang sudah berjanji untuk memberikan bonus beasiswa jika para pemainnya tersebut juara di Piala AFF U16 2022. Bonus beasiswa ini merupakan bentuk perhatian klub terhadap pendidikan para pemain muda. Tentu hal tersebut juga menjadi contoh baik untuk semua klub agar para pemain muda Indonesia berkembang dari segi apapun, termasuk bakat, pendidikan, hingga attitude.